Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pernahkah Anda menulis surat? Berapa lembar surat yang Anda tulis? Kemudian jauhkah alamat yang Anda tuju? Anda mungkin pernah menulis surat 10 lembar misalnya pada seorang teman lama Anda. Karena Anda begitu rindu dengan dia, Anda curahkan seluruh isi hati Anda. Kemudian karena Anda pengen cepat surat itu sampai, Anda menggunakan jasa pengiriman yang kilat khusus. Kalau perlu ada yang double kilat khusus. Setelah Anda tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, ternyata gak ada balasan. Sebulan gak ada balasan. Ketika dicek ke jasa pengiriman, ternyata suratnya balik, alias alamat yang Anda tulis salah. Atau dengan kata lain, alamat Anda atau alamat yang Anda tulis adalah alamat palsu. Bagaimana perasaan Anda? Kecewa? Kesel? Itu bagaimana? Alamat palsu. Kalau kita ngirim surat, kemudian alamat yang kita tulis ternyata salah, maka surat itu tidak nyampe. Karena apa? Karena alamatnya yang salah. Kalau kita beribadah sama Allah, kita pengen nyampe ibadah itu sama Allah. Kita pengen agar ibadah itu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sadarkah kita bahwa tidak setiap ibadah yang kita lakukan itu akan sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak setiap amalan yang kita kerjakan itu akan diterima sama Allah Jalla wa'ala. Sadarkah kita itu? Kalau kita salah cara dalam beribadah, ibadah itu gak akan nyampe sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan diterima sama Allah Jalla wa'ala. Ustaz kok mengatakan seperti itu? Masalah diterima tidaknya ibadah kan terserah Allah. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh sebagian orang ketika mereka mengatakan, udahlah gak usah mengkritik amal ibadah orang lain. Toh kamu juga belum tentu amal ibadah kamu diterima sama Allah Jalla wa'ala. Masalah diterima tidaknya amalan seorang hamba itu adalah kembali kepada hak prerogatif Allah Jalla wa'ala. Kita hanya bisa berusaha. Jadi gak usahlah kamu itu mengkritik amalan yang dilakukan oleh orang lain. Kita katakan oke, kalau masalah diterima tidaknya suatu amalan, itu memang betul. Ya. Itulah hak prerogatif Allah Jalla wa'ala. Tapi jangan lupa, kita perlu berusaha. Kita perlu berusaha dengan segala daya yang kita miliki. Bagaimana caranya supaya amalan kita diterima sama Allah Jalla wa'ala. Jadi kita beramal itu tidak asal, tidak sekehendak kita, semau enak kita, semau perut kita. Tidak. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggariskan adanya ibadah A, B, C, D, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggariskan tata cara yang mesti diikuti oleh seorang hamba supaya ibadah A, B, C, D tadi diterima sama Allah Jalla wa'ala. Contoh misalnya, Allah mewajibkan sholat. Apakah kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat, Allah membiarkan kita berkreasi sholat sekehendak kita sendiri? Apakah seperti itu? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan kita untuk berpuasa, kemudian Allah meninggalkan perintah atau tata cara, tidak mempedulikan tata cara berpuasa semaunya sendiri? Hah? Apakah kemudian ketika kita berpuasa, ya silahkan berkreasi, mau puasa, bikin puasa apa saja terserah. Hah? Mau bikin puasa pati geni, apa puasa ngebleng, atau puasa ngelowong, atau puasa ngidang, atau puasa mutih, terserah. Apakah seperti itu? Tidak. Ya. Ini yang perlu kita ingat. Kalau kita ingin ibadah kita diterima, ikuti aturan. Aturan yang sudah digariskan di dalam agama kita. Tidak semau sendiri. Wah, kita harus kreatif dong. Kreatif dalam apa? Kita harus berinovasi dong. Inovasi dalam apa? Inovasi dalam perkara dunia. Oke, tafadhol, silahkan. Anda ingin berinovasi dalam perkara dunia, itu bagus. Selama tidak menabrak rambu-rambu agama kita. Tapi berinovasi dalam agama tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kita sebagai seorang muslim dituntut untuk sami'na wa ata'na.
mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Makanya beliau mewanti-wanti dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dariku, amalnya akan ditolak. Percuma dia beramal. Ini syarat yang pertama yang perlu kita penuhi kalau misalnya kita ingin amalan kita diterima sama Allah Jalla wa'ala. Syarat yang kedua adalah apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam banyak ayat di Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Kata Allah Jalla wa'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita itu tidak diperintahkan sama Allah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya untuknya, alias ikhlas dalam beribadah. Dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau Anda ingin amalan Anda diterima sama Allah Jalla wa'ala, selamat mencoba dan selamat mengikuti serta memenuhi dua syarat tersebut. Setiap ibadah yang kita lakukan, ikhlaskan semata karena Allah. Yang kedua, cari betul apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW atau tidak, dan berusaha sedetil mungkin dalam beribadah. Semoga amal ibadah kita diterima sama Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.